Para hadirin, saudara-saudari, teman-teman yang sekalian, tempo hari dalam sebuah rapat di IPT Jakarta, di Garuda, itu kami mendengar IPT adalah sebuah pesta besar. Ini memang suatu pesta besar, tapi tidak sembarang pesta. Kami menyambut laporan yang dikeluarkan oleh IPT setelah pesta besar ini. Pesta besar harus mendapat kelanjutan, bukan? Dan dalam konteks ini, IPT memperkenalkan final report yang perlu merasuk ke dalam masyarakat. Itu suatu program yang harus dilakukan. Nah, dalam konteks ini, buku Beranda Tribunal bukan pengantar, melainkan pengiring, sekedar menemani dari final report ini. Mengapa kami anggap perlu adanya semacam pengiring untuk final report tribunal ini? Kita ketahui bahwa banyak negara mengalami masa kelam, sangat pahit, sangat berdarah, sangat menyakitkan, dan tidak semua terselesaikan. Ada sebagian terselesaikan seperti Jerman, Jepang, tapi hanya karena mereka pihak-pihak yang kalah perang. Kamboja, pihak yang rebel, pada akhirnya pun berhasil dengan Tribunal PBB. Tidak ada negara yang menyelesaikan masalah dalam negeri ini. Armenia belum terselesaikan. Tapi barangkali kita juga tidak harus pesimis. Kalau kita melihat Spanyol itu 70 tahun setelah masa kelam, mereka bangkit dengan memorialisasi, mempertanyakan, ini kuburan apa? Kok sebanyak ini? Itu 7 dasawarsa setelah Perang Saudara. Ini kita di Indonesia menghadapi sisa atau problem yang tidak diselesaikan negara setelah 5 dasawarsa. Setengah abad cukup panjang. Buku Beranda Tribunal ini saya katakan tadi sebagai pengiring, karena ini juga merupakan suatu reaksi internasional. Walaupun kami terbitkan dalam bahasa Indonesia, kami melibatkan hampir semua pihak. Tentu kami tidak bisa mengajak semua pihak untuk menulis. Ada lebih 100 pihak yang membantu dalam bentuk apapun, mulai dari menggambar sampai menjadi hakim. Mulai dari yang duduk di Komnas di Indonesia sampai kepada jurnalis yang menulis dan memotret. Kami tidak mampu mencakup semuanya, tapi mudah-mudahan kami berhasil memberikan gambaran. Sebab setiap bencana, setiap masa kelam itu merupakan suatu gelombang besar yang membuat kehidupan banyak orang terkoyak, getir, stigma, menderita hampir untuk seluruh sisa hidup mereka. Nah, mudah-mudahan buku ini dapat memberikan gambaran mengenai para relawan. Saya sebutkan tadi mulai dari hakim sampai pada seniman, seperti apa hidup mereka pernah terkoyak atau tergores, terkenang oleh peristiwa 65-66. Kami berhasil mendapatkan mulai dari Hakim Sak Yakub, Hakim Ketua, sampai kepada para sebagian jaksa dan pelaku sidang, dan kemudian juga banyak teman-teman yang baik asing maupun Indonesia yang mempunyai pengalaman tapi juga terlibat dalam IPT. Nah, saya katakan tadi, masa kelam di dunia ini akan dibangkitkan lagi, akan membangunkan generasi baru. Mudah-mudahan bab terakhir dari buku ini yang ditulis oleh, bukan saja bab terakhir, tapi dua bab terakhir ditulis oleh kawan-kawan dari generasi tahun 90-an akan memberi cermin pada kita seberapa jauh kesadaran yang telah tumbuh di negeri kita ini mengenai musibah tragedi besar, sebut saja Holocaust 65-66. Buku ini, saya katakan tadi, pengiring internasional. Dan menariknya, dari 30 bab ini mayoritas kecil, 18 ditulis oleh perempuan. Jadi ada suatu
niat bersama, laki maupun perempuan, dan setahu saya tidak ada seorang pun dari mereka yang punya pamrih tertentu untuk menulis buku ini. Jadi kejadian IPT di Den Haag tahun 2015 November itu adalah suatu solidaritas internasional, dan kami ingin mengiringi itu dengan bentuk solidaritas internasional pula. Tua dan muda, moga juga membawa celah harapan untuk perbaikan ke depan.